Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Nah, kalau kita lihat untuk Euro USD memang dia masih belum ada pergerakan juga yang cukup signifikan. Jadi memang secara mapping itu saya ada rombak sedikit saja untuk video ini untuk menyesuaikan dengan pergerakan harga yang sudah beberapa hari ini ya. Kalau kita lihat ya. Nah, di sini pertama ada trendline minor di sini ya. Trendline minornya itu ada di warna biru ini. Kalau kita lihat memang secara pergerakan harga dia itu masih berada di downtrend untuk time frame 1 jam. Nah, tapi kalau kita intip juga untuk daily-nya. Nah, kalau di daily ini memang dia cenderung naik ya. Cenderung naik karena dia masih bertahan di atas area swing low yang ada di sini di 2233. Nah, 2233 ini juga merupakan area swing low-nya dia yang bisa dikatakan sebagai area support untuk daily-nya dia itu sendiri, karena ini kita pakai time frame daily-nya. Kemudian kalau untuk resisten daily-nya itu ada di level harga 4800 begitu. Tapi secara pergerakan memang sebenarnya kalau untuk struktur harga itu sudah berubah menjadi naik, cuma saat ini dari tanggal kurang lebih di tanggal 14 November ya di sini ya, sampai 25 November itu dia cenderung sideways aja pergerakannya, jadi belum ada pergerakan yang cukup signifikan juga dari si Euro USD ini. Dan kalau kita lihat untuk time frame kecilnya ya, yang perlu kita perhatikan untuk hari Senin adalah di level support 3564 ya. Ini penting karena level support ini kalau kita lihat juga dia merupakan low dari sebelumnya. Dan kalau kita lihat juga dari pergerakan harga saat ini ya, yang lagi running ini, yang udah running yang terbentuk ini, itu dia ada potensi untuk breakout dari area supportnya dia gitu, dari support yang 3500 ini, karena di sini ada tekanan turun ya, atau tekanan dari pihak seller ditandain dengan trendline yang berwarna biru ini. Turunnya itu nanti kalau untuk penurunan terendah itu sampai ke harga swing low-nya dia, targetnya ini swing low-nya dia itu di 2217 sampai 2200 ini 2000 berapa? Bentar. 2217 sampai 2400 ya, sini sampai 2400. Oke, sebentar sini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi di sini ya, untuk area 2217 ini itu jangan sampai di breakout sama dia, karena kalau dia breakout dari swing low, ini kan swing low daily ya. Kalau kita lihat ya, ini swing low daily-nya dia. Kalau dia breakout dari swing low daily ini, maka pergerakannya akan lanjut turun gitu. Dia akan berubah menjadi downtrend, yang artinya dengan target penurunan itu terendah yaitu bisa ke 900 lagi di sini sampai ke area sini ya, ke 0.99386 ya. Ini penurunan terendah dia nantinya. Kalau misalkan dia breakout dari mana? Kalau dia breakout dari area 2217 ini. Tapi kalau dia belum breakout dari 2217, maka pergerakannya nanti akan naik lagi ke atas ya. Masih ada potensi untuk naik ke atas karena ini kan dia koreksi. Turunnya itu koreksi, baru dia lanjut naik ke atas sini lagi gitu. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan lebih detail lagi di sini ya, untuk koreksi daily-nya itu sendiri ya, itu ada di level harga kurang lebih 1.00919. Ini koreksi daily-nya dia, target koreksi daily-nya dia. Jadi nanti kalau kita gambarkan dari daily ya, kurang lebih begini, turun, baru dia lanjut untuk naik lebih tinggi lagi gitu. Nah, cuma untuk saat ini memang belum ada pergerakan cukup signifikan. Jadi begitu harga nantinya sudah sampai di area 919, itu nanti akan kita coba bicarakan kembali atau akan kita diskusikan kembali di next videonya. Ya, jadi untuk Senin ini memang kita lebih fokuskan pergerakan yang dekat-dekat ini aja gitu. Ya, terutama untuk area support yang saat ini di 3600, kemudian 3000 sampai 2217 itu untuk supportnya. Tapi area ini akan dicapai ya kalau misalkan dia masih terus berada di bawah area trendline biru ini. Artinya dia potensi 80% itu kalau untuk saat ini ya cenderung untuk turun kalau saya perhatikan ya. Memang pergerakannya itu skenario satu kita itu adalah ambil area sell ya, yaitu dengan target di sini 1 2. Tapi kita akan berganti menjadi strategi buy atau skenario 2 kita ketika dia bisa breakout dari mana? Ketika dia bisa breakout dari area
trendline warna biru ini gitu. Nanti kita coba cari strategi buy begitu dia breakout trendline biru ini. Dengan target pertamanya itu ya tinggal tunggu koreksi dulu ya, dengan stop loss mungkin kita bisa place di bawah sini ya stop lossnya. Kemudian target pertama di 4.300, target kedua di 4.800, ketiga di 5.300, sampai tertingginya itu di 5.922 gitu. Nah, jadi itu untuk skenario utama kita saat ini mencari area sell, karena memang secara pergerakan harga dia masih cenderung untuk turun ya. Cenderung untuk turun, dan memang di sini ada seller pressure ya untuk si Euro USD itu sendiri, karena kalau kita perhatikan dari DXY ini masih potensi untuk lanjut naik lagi koreksi ya sampai kurang lebih ke harga itu paling tinggi itu di 109.5 sih sebenarnya. Cuma kalau untuk dalam waktu dekat ini untuk hari Senin itu masih kemungkinan besar ke 107.090 sampai 107.2 untuk kenaikan dia. Artinya si Euro USD ini juga bisa turun sampai kurang lebih ke 2217 sampai 2400 ini begitu. Tapi kalau misalkan DXY-nya ini turun lagi atau dia breakout dari 105 ini ya dengan target 104, maka si Euro USD ini akan naik sampai ke harga 5.900 sampai 6.000 ya, kurang lebih di area resisten yang ada di sini begitu. Jadi memang untuk DXY sama Euro USD ini, karena kalau kita perhatikan ya dia masih sideways ya, bahkan di candle daily-nya juga masih doji. Kalau kita lihat juga untuk Euro USD juga sama kalau kita perhatikan. Ya di sini, nah dia cenderung doji. Jadi memang masih butuh next direction dulu dari hari Senin nanti gitu. Nanti akan coba saya bahas lagi di next videonya. Terima kasih. Kalau misalkan ada kurang atau misalkan ada yang salah dalam penjelasan ini, saya mohon maaf, dan silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.